Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Diana Ermawati selaku dosen PTK Integratif. Sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal seminar yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar dalam Pembelajaran Tematik Integratif melalui Teknik Reward pada siswa kelas 1 SD Karangkonang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Ramawati, NIM 2018-33188. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha atau sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, kekuatan spiritual, keagamaan, dan dibutuhkan bagi diri sendiri dan bangsa. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, rumusan masalah ini dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran tematik integratif melalui teknik reward pada kelas 1 SD Karangkonang Pati. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pembelajaran tematik integratif melalui teknik reward pada kelas 1 SD Karangkonang Pati. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui manfaat pemilihan teknik reward guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Secara praktis, bagi siswa, membantu membangkitkan motivasi internal dalam pembelajaran tematik integratif melalui motivasi eksternal yang diberikan guru berupa teknik reward yang ditandai meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagi guru, memberikan pengetahuan mengetahui teknik reward yang terdapat digunakan guru sebagai motivator dalam pembelajaran tematik integratif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Keterampilan tindakan kelas ini dilakukan dengan pola pelaksanaan dengan melakukan pola kolaboratif. Yang kedua, subjek penelitian. Dari subjek penelitian yang akan menjadi sasaran yakni SD 1 Karangkonang. Yang selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, keterampilan tindakan kelas ini merupakan suatu tindakan melakukan pola kolaboratif. Pada pola ini inisiatif untuk melakukan PTK bukan dari guru melainkan dari pihak lain yang keinginan memecahkan masalah pembelajaran. Yang kedua, metode ceramah adalah karakteristik dari integratif Karl and Clark dan masih mendominasi kegiatan guru dalam mengajar. Selanjutnya, bab 2, pembahasan. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul baik dari dalam maupun luar siswa. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Damyanti dan Mujiono, terdapat beberapa unsur faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, antara lain cita-cita atau inspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Yang terakhir, upaya belajar siswa. Teknik reward adalah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dan interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, sintak atau langkah-langkah metode atau teknik reward. Yang pertama, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Yang ketiga, guru memanggil ketua-ketua kelompok untuk memanggil materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya.
Yang keempat, masing-masing kelompok membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Yang terakhir, setelah selesai masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembelajarannya. Kelebihan metode reward: yang pertama, memacu siswa untuk berkompetensi. Yang kedua, memotivasi belajar siswa dapat untuk dan berkembang secara maksimal. Yang ketiga, bersifat mudah dan menyenangkan bagi siswa dan dengan guru. Yang terakhir, bagi siswa yang malas belajar menjadi terpacu untuk berkompetensi. Selanjutnya, kekurangan metode reward: membutuhkan biaya tambahan untuk menyiapkan hadiah bagi siswa yang aktif dan rajin belajar. Yang selanjutnya, terkadang dapat menjadi beban psikologis terdiri dari bagi siswa pemalas dan memiliki mental lemah. Selanjutnya, pada umumnya bersifat terfokus pada siswa yang aktif, cerdas, dan komunikatif dibandingkan dengan siswa biasanya. Selanjutnya, bab ketiga, tempat dan waktu penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1 SD Karangkonang. Penelitian ini dilakukan untuk subjek penelitian ini di siswa di penelitian di SD Karangkonang. Waktu penelitian Maret sampai Juni 2001. Karakteristik subjek penelitian: subjek dalam penelitian yang dilakukan ini adalah siswa-siswi kelas 1 SD Karangkonang sebanyak 25 siswa yang terdiri dari 17 laki-laki dan 8 siswa perempuan. Karakteristik subjek penelitian: subjek penelitian ini dilakukan adalah siswa-siswi kelas 1 SD 1 Karangkonang sebanyak 25 siswi yang terdiri dari 17 sampai laki-laki dan 8 siswa perempuan. Variabel penelitian: yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap tindakan dan pengamatan. Yang ketiga, refleksi. Teknik dan instrumen penelitian ini deskripsi kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis subjek penelitian. Penelitian kuantitatif: jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah berkumpul sebagaimana adanya. Validasi ini ada validasi instrumen, uji validasi hasil belajar kognitif yang pakai merupakan validasi isi dan validasi konstruk. Uji rehabilitas dalam penelitian ini dengan menggunakan internal concentration. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan deskripsi atau kuantitatif. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan pada skor rata-rata proses pembelajaran keterampilan belajar dalam pembelajaran tematik integratif melalui metode pengumpulan data dengan skor minimal 75 dan hasil motivasi belajar tematik integratif dengan belajar tematik integratif. Sekian dari presentasi proposal mini seminar saya. Apabila ada kata-kata atau perkataan yang salah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.